Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel ya. Hari ini di tanggal 4 ya, di bulan Januari 2024 guys. Dan masih dalam suasana tahun baru ya guys. Kita lihat semalam ada kejutan yang cukup lumayan mengagetkan ya. Kalau kalian lihat pergerakan Bitcoin semalam itu cepat ambles ya. Cukup lumayan guys, kira-kira sekitar 10% untuk penurunannya. Dan sempat menyentuh di harga 40.000 guys. Dan sengaja saya bikin videonya agak telat ya, karena saya ingin mengumpulkan beberapa informasi ya yang terkait dengan penurunan semalam guys, agar informasi yang kita sampaikan itu bisa lebih akurat dan penuh ya. Jadi informasi yang teman-teman dapatkan itu tidak setengah-setengah guys. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya untuk update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini guys. Menunjukkan adanya penurunan di 0,6% saja ya. Dan untuk Fear and Greed Index tampaknya tidak terlalu berbeda dari kemarin guys, di poin 74, masih di area greed. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam terakhir, sekarang posisinya minus di 5,48% guys, karena sudah ada rebound ya dari harga Bitcoin semalam yang turun sekitar 10% guys. Dan juga untuk Ethereum posisinya sekarang masih minus di 7%. Untuk BNB ini cukup bagus guys, meskipun sempat turun juga tapi sudah rebound dan posisinya sekarang hijau ya, meskipun tipis di 0,36%. Keren ya. Untuk Solana penurunan cukup tajam semalam ya, dimana posisi sekarang masih minus di 8,6%, disusul oleh XRP juga minusnya cukup dalam ya di 8,13%. Untuk Cardano juga sama, dan Avalanche juga cukup dalam, serta Dogecoin dan Polkadot juga guys, masing-masing di 9%, 10%, 11% dan 10% guys. Kemudian untuk Matic juga sama, penurunannya cukup tajam di 12,8%. Dan untuk internet komputer atau ICP ini keren banget guys. Meskipun semalam ada pergerakan harga yang cukup liar ya, tapi internet komputer ICP ini masih bisa bertahan, bahkan posisinya masih hijau guys. Keren banget kan? Oke, selanjutnya kalau kita lihat ya, perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin kemarin terlihat di sini guys. Meskipun sudah bertahan ya di atas area 0,382 Fibonacci retracement, tapi karena adanya isu tersebut, Bitcoin mengalami penurunan cukup tajam guys. Dan kalau kita lihat ya, nanti untuk close candle-nya kemungkinan ya akan berada di sekitar harga 42.700-an. Ini belum tereksekusi guys, karena saya bikin videonya di sekitar jam setengah 7 pagi ya. Dan kemungkinan nanti kalau memang untuk close candle-nya di harga sekitar situ, ada kemungkinan untuk naik lagi. Kenapa? Karena kemarin itu ternyata hanya spekulasi saja guys. Jadi masih diperdebatkan untuk informasinya. Nanti kita akan berikan informasinya ya, agar nanti kalian juga bisa mengambil kesimpulan ya dari dump yang terjadi pada Bitcoin semalam guys. Dan sebenarnya penurunan seperti ini kalau kita berkaca ya dari beberapa analis bilang sebenarnya wajar-wajar saja guys, karena adanya optimisme yang terlalu besar ya dari market, khususnya untuk persetujuan dari ETF spot Bitcoin ini ya. Sehingga jika ada sedikit aja isu, apalagi isu ini diterbitkan oleh media yang kredibel, maka ini bisa saja membuat kepanikan di market ya. Dan itu terlihat semalam di mana harga Bitcoin ini sempat crash ya, menyentuh di $40.000 guys. Oke, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi ya yang berhubungan dengan flash crash dari Bitcoin semalam guys. Pertama kita lansir dulu ya, kenapa atau sebabnya kenapa Bitcoin ini turun semalam ya, dan cukup tajam penurunannya di 10%. Kalau kita lansir dari harian Bitcoin Systemi ya, jadi ada platform media informasi yang bernama Matrixport, dan dia itu menerbitkan semacam paper guys, dimana analis dari Matrixport ini mengklaim dalam laporan terbarunya bahwa SEC akan menolak semua ETF spot Bitcoin pada bulan Januari ini, dan persetujuan akhirnya ini bisa datang mungkin pada kuartal kedua guys. Padahal kalau kalian mengikuti ya, sebelumnya Matrixport ini juga memberikan pandangannya ya, dan memperkirakan juga bahwa ETF Bitcoin spot ini akan disetujui, dan sempat membuat harga Bitcoin ini naik menjadi $50.000 ya. Tapi tidak tahu kenapa setelah selang beberapa hari Matrixport ini berubah pikiran guys dengan menerbitkan paper tersebut. Analis dari Matrixport ini juga menyarankan investor untuk mengambil posisi jual atau short
dengan alasan bahwa harga Bitcoin ini akan turun menjadi $36.000 hingga $38.000 dalam menghadapi keputusan penolakan dari SEC ini guys. Untuk lebih lengkapnya ya, kita lihat. Nah, ini adalah paper dari Matrix Spot kemarin guys. Kalian bisa baca sendiri untuk lebih detailnya ya. Atau kalau kita rangkum ya, seperti yang dilansir dari akun Twitternya Bang Angga Andinata ini ya, dimana di sini dikatakan bahwa katanya Matrix Spot ini mendapatkan info insider kalau SEC bakal delay keputusan ke kuartal kedua guys. Jadi info insider ini mungkin berasal dari orang dalam SEC guys. Kemudian orang dalam ini bilang semuanya akan di reject di Januari ini. Selanjutnya, informasi 5 kepala komisioner yang bertugas untuk menyetujui ETF ini didominasi Partai Demokrat guys. Dimana Partai Demokrat ini bisa dibilang agak kurang setuju dengan kripto ini. Dan kalau memang nanti ditolak, ada sekitar $5,1 miliar perpetual futures yang akan dilikuidasi guys. Dan Matrix Spot ini juga memperkirakan harga Bitcoin akan turun ya di $36.000 sampai $38.000. Kemudian kalau seandainya pada tanggal 5 Januari belum ada keputusan, maka Matrix Spot ini menyarankan short aja guys. Jadi memang sebelumnya dikabarkan pada tanggal 10 ya untuk keputusan SEC, tapi dari Matrix Spot ini tampaknya mempercepat ya perkiraannya di tanggal 5 Januari, tepatnya besok guys ya. Jadi kita tunggu aja besok apakah info yang dianggap sebagai info insider dari Matrix Spot ini benar atau enggak. Kita lihat besok ya. Tapi ada yang bilang juga ya bahwa informasi dari Matrix Spot ini sebenarnya hanya spekulasi saja guys. Dan yang dibilang sebagai info insider ini juga masih dipertanyakan kredibilitasnya. Karena Matrix Spot sendiri juga tidak memberikan secara detail ya siapa insider ini guys. Nah, kemudian bagaimana konfirmasi ya dari pihak Matrix Spot sendiri dengan paper yang dia terbitkan setelah ramai diperbincangkan guys ya, bahkan membuat panik market ya. Kalau kita lansir dari harian Bitcoin Systemi di sini, berdasarkan tanggapan ya dari pendiri Matrix Spot yaitu Jihan Wu, merilis sebuah pernyataan yang mengklarifikasi sikap perusahaan, di mana Jihan Wu menekankan bahwa analisis Matrix Spot ini beroperasi secara independen dan mengekspresikan pendapat mereka tanpa pengaruh atau campur tangan dari manajemen guys. Di mana Jihan Wu memuji ya yang bernama Markus, yang menurutnya adalah seorang analis berbakat di Matrix Spot dan yang tahun lalu juga menulis tentang Crypto Titans, sebuah buku yang merinci sejarah harga mata uang kripto. Dan dia juga berpendapat bahwa Matrix Spot adalah salah satu dari sedikit yang memprediksi titik terendah Bitcoin dengan tepat pada awal 2023. Jihan Wu juga menjelaskan ya bahwa laporan terbaru ditujukan kepada pelanggan Matrix Spot sendiri dan liputan media yang meluas tidak direncanakan oleh Matrix Spot dan berada di luar kendali mereka guys. Wu juga mencatat ya bahwa Matrix Spot secara konstan menyarankan para kliennya untuk berhati-hati terhadap risiko dan leverage, terutama mengingat volatilitas yang ditimbulkan oleh ekspektasi terkait Exchange Trade Fund atau ETF di pasar. Terlepas dari volatilitas saat ini ya dan ketidakpastian potensi untuk persetujuan ETF Bitcoin pada Januari 2024, Jihan Wu yakin bahwa faktor-faktor ini tidak menjadi masalah dalam jangka panjang, mengekspresikan keyakinannya akan masa depan Bitcoin. Dan dia berkata bahwa Bitcoin akan selalu menang dalam jangka panjang, dan dia juga berbagi keyakinannya bahwa tidak dapat dihindari ya bahwa ETF Spot akan disetujui oleh SEC yang akan menarik investasi baru ke dalam Bitcoin. Jihan Wu menyimpulkan kata-katanya sebagai berikut guys. Dia berkata bahwa Bitcoin siap untuk memperkuat posisinya sebagai penyimpan nilai dan aset lindung nilai yang lebih baik daripada emas. Jadi intinya di sini Jihan Wu ya tidak menampik untuk kabar yang disebarkan di platformnya guys. Jadi bisa saja si analis yang bernama Markus ini memang mendapatkan informasi dari insider di badan SEC guys. Tapi semuanya masih belum dikonfirmasi ya. Jadi masih bisa dibilang berita ini agak simpang siur juga, karena seandainya kalau memang informasi ini valid, setidaknya ada beberapa media informasi yang lain ya yang setidaknya juga mendapatkan insider info dari dalam badan SEC itu guys. Jadi kita tunggu aja nanti kelanjutannya bagaimana. Dan berita ini ya sempat mendapatkan respon dari analis Bloomberg seperti yang dilaporkan dari Bitcoin Systemi juga, di mana analis Bloomberg yaitu Eric Balchunas dan juga James Shepard yang yakin ya bahwa ETF Bitcoin hampir pasti akan disetujui membuat evaluasi tentang masalah ini guys. Eric Balchunas mengungkapkan kebingungannya ya tentang berita penolakan tersebut dengan mengatakan bahwa orang-orang yang menandai saya seperti orang gila mengenai berita penolakan ini, kami tidak mendengar apapun selain konfirmasi guys.
dan mempertanyakan sumber laporan penolakan tersebut. Balkunas mendiskusikan apakah laporan tersebut didasarkan pada spekulasi atau fakta. Balkunas mencatat bahwa analisis di balik laporan tersebut tampaknya adalah seorang pendukung Bitcoin dan baru-baru ini men-tweet bahwa eksekutif perusahaan mengatakan bahwa konfirmasi kemungkinan besar akan terjadi dan saya tidak yakin mengapa dia mundur. Tambah Balkunas ini guys. Balkunas juga melanjutkan kata-katanya sebagai berikut, di mana dia mengatakan pada saat ini bahwa SEC telah menolak ETF bukan hanya menentangnya seperti yang dilakukan James Shepard dan saya pada masa-masa awal, tetapi Anda juga mengatakan bahwa banyak reporter berita utama dengan berbagai sumber yang terlibat dalam hal ini salah. Saya tidak mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin, meskipun kami percaya 90% disetujui ya, namun hal ini membatalkan banyak informasi intelijen yang baik guys. James Shepard dengan sinis mengkritik laporan-laporan yang saling bertentangan tersebut guys, dan sekarang mereka telah mengumumkan bahwa SEC akan menyetujui dan tidak menyetujui ETF. Mereka tidak mungkin salah lagi. Pintar. Canda dari James Shepard ini guys. Intinya bisa dibilang ya, informasi dari MatrixPod itu masih spekulasi ya, karena masih belum bisa dikonfirmasi ya untuk beritanya. Dan kalau kita melihat dari beberapa berita yang rilis juga ya, seperti yang dilaporkan dari harian CoinDesk di sini guys, diinformasikan bahwa Goldman Sachs mengincar peran ETF Bitcoin melalui BlackRock dan Grayscale. Dan Goldman Sachs sedang dalam pembicaraan ya untuk memainkan peran kunci sebagai peserta resmi untuk ETF Bitcoin dari BlackRock dan Grayscale jika SEC menyetujuinya. Dan menurut orang-orang yang mengetahui situasi tersebut guys, Goldman Sachs sebagai bank investasi Wall Street yang terkenal ya, tampaknya akan memainkan peran kunci untuk ETF Bitcoin yang ingin diperkenalkan oleh BlackRock dan Grayscale di Amerika Serikat ini guys. Dimana perusahaan ini sedang dalam pembicaraan ya untuk menjadi peserta resmi atau AP untuk dana yang diperdagangkan di bursa menurut orang-orang tersebut yang tidak mau disebutkan namanya guys. Itu adalah salah satu pekerjaan paling penting dalam industri ETF yang bernilai triliunan dolar. Sebuah peran yang melibatkan pembuatan dan penebusan saham ETF untuk memastikan produk diperdagangkan sesuai dengan aset dasarnya. Goldman Sachs akan bergabung ya dengan perusahaan-perusahaan keuangan raksasa lainnya untuk mengambil peran tersebut guys, di mana minggu lalu diumumkan bahwa JP Morgan Chase, Jane Street, dan juga Cantor Fitzgerald akan mengambil pekerjaan AP ini juga ya untuk beberapa dari sekitar selusin perusahaan yang meminta izin SEC untuk menawarkan ETF Bitcoin di Amerika Serikat guys. Dan kalau melihat dari berita ini ya, ini agak bertolak belakang dengan informasi dari MatrixPod kemarin guys. Karena orang-orang dari Goldman Sachs, JP Morgan, Jane Street ini pasti bukanlah orang-orang abal-abal ya. Mereka juga pasti mempunyai informasi A1 yang mungkin kita sebagai orang awam yang tidak mengetahui guys. Jadi tampaknya agak bisa diperdebatkan lah ya untuk informasi dari MatrixPod kemarin. Selain itu diinformasikan dari Cointelegraph ya, di mana CBOE ini menyetujui pendaftaran untuk mendaftarkan Fidelity Spot Bitcoin ETF meskipun belum ada persetujuan dari SEC. Nah, berita ini juga bertolak belakang ya dari informasi MatrixPod itu guys. Jadi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund mengajukan formulir 8A untuk melaporkan persetujuan pendaftaran sahamnya sebagai sekuritas di bursa CBOE BZX. Bursa CBOE yang berbasis di Amerika Serikat ini menerima pendaftaran untuk mendaftarkan saham spot Bitcoin sebagai dana yang diperdagangkan di bursa yang diajukan oleh Fidelity Investment. Sebenarnya banyak orang di media sosial tampak bingung ya dengan perbedaan antara persetujuan SEC penuh atas ETF Bitcoin Spot dan pendaftaran dengan bursa Amerika Serikat ini guys. Di mana beberapa ahli termasuk Shepard berspekulasi ya bahwa komisi tersebut dapat menyetujui beberapa aplikasi produk yang diperdagangkan di bursa Bitcoin menjelang tenggat waktu akhir ya di 10 Januari untuk kendaraan investasi kripto dari ARK Invest dan 21 Shares. Meskipun banyak aplikasi dari manajer aset termasuk Bitwise, Fidelity dan teman-temannya ya, SEC tidak pernah menyetujui produk yang diperdagangkan di bursa Bitcoin untuk didaftarkan dan diperdagangkan di bursa Amerika Serikat guys. Meskipun SEC belum menyetujui ETF Crypto Spot ya, SEC telah memberikan lampu hijau untuk kendaraan investasi yang terkait dengan Bitcoin dan Ether berjangka. Banyak pihak di industri ini menyarankan bahwa menyetujui ETF Bitcoin yang dapat meningkatkan adopsi kripto dan berpotensi meningkatkan penerimaan teknologi blockchain guys. Jadi ini sebenarnya juga berita yang positif ya, sebagai indikasi disetujuinya ETF Bitcoin Spot dari SEC ini guys. Selain itu diinformasikan juga ya dari Trustnode di mana Fidelity Bitwise telah mendaftar ya di efek ETF guys.
atau Securities ETF ya. Jadi Fidelity telah mengambil salah satu langkah terakhir dalam pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa SEC untuk formulir 8A tadi ya. Dan pengajuan tersebut masih harus disetujui oleh SEC yang bertemu dengan bursa hari ini terkait masalah tersebut guys. Jadi apapun yang terjadi ya, kita sekarang itu berada di saat-saat terakhir sebelum potensi debut untuk Bitcoin di Wall Street dengan pasar kripto yang saat ini sangat tegang ya, dan bergejolak di salah satu hari paling penting ya sejak awal kemunculannya. Dan puncaknya nanti di tanggal 5 atau mungkin di tanggal 10 Januari ya untuk deadline keputusan dari SEC ini guys. Kita akan melihat ya beberapa hari ke depan ini, kita akan sibuk memantau perkembangan yang terjadi dan akan sangat berpengaruh sekali ya jika ada food yang berkembang yang bisa membuat goyah harga Bitcoin khususnya guys, dan efeknya akan sangat tajam sekali, dan itu sudah terlihat ya dari pergerakan harga Bitcoin semalam ya yang sempat goyang dengan adanya informasi dari Matrix Spot tadi. Dan yang cukup menarik di sini ada informasi dari salah satu akun Twitter yang bernama Eleanor Terrot. Dia adalah sebagai jurnalis dan juga produser yang melaporkan tentang kripto dan juga hal-hal yang berhubungan dengannya. Dan dia memberikan informasi yang cukup menarik dia di sini bahwa SEC ini mengadakan pertemuan hari ini dengan bursa Nasdaq, CBOE dan juga NYSE untuk menyelesaikan komentar mengenai 19B-4 yang disampaikan oleh penerbit ETF Spot Bitcoin guys. Jadi kita tunggu aja guys. Untuk beberapa hari ke depan ini tampaknya harga dari Bitcoin akan sangat volatile. Jadi saran kami harap berhati-hati, kurangin posisi derivatif kalian. Untuk lebih amannya kalian rubah dulu ya ke market spot aja guys. Dan jika memang nanti ada penurunan seperti semalam, kalian bisa akumulasi guys. Karena setelah deadline SEC memutuskan tentang ETF Spot Bitcoin ini, maka ada satu hal penting lagi yaitu halving Bitcoin guys. Dan seperti yang kalian tahu ya, untuk history halving sebelumnya ya, setelah beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan, harga Bitcoin ini akan melonjak tinggi dan bisa saja akan menembus untuk ATH baru guys. Dan banyak yang memperkirakan ya dari para analis ini bahwa kalau berkaca dari data stock to flow Bitcoin ya, di tahun 2024 atau mungkin di tahun 2025 nanti ATH Bitcoin ini bisa mencapai $250.000 guys. Ini keren banget ya. Jadi cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi guys. Dan untuk informasi-informasi yang belum sempat kita sampaikan di sini, nanti kita akan share di akun Twitter Indo Gems. Jadi kalian follow aja agar tidak ketinggalan informasinya. Serta untuk Crypto Gems, yaitu proyek-proyek kripto yang masih baru dan berpotensi besar ya, kita akan rekomendasikan nanti di akun Telegram ya. Dan semoga aja proyek-proyek baru yang kita rekomendasikan tersebut bisa menjadi besar ya suatu saat nanti, sehingga kita bisa mendapatkan opportunity yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang baru masuk setelah proyek tersebut rilis di exchange besar guys. Oke, jadi kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.